Karena pengalaman yang saya dapati di mana-mana tempat di seluruh di Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali itu hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta, pastor itu tidak bebas beribadah. Ada sebuah prinsip dalam Al-Quran yang sering dilupakan, tapi justru menjelaskan banyak hal tentang konflik yang terjadi hari ini. Perhatikan surat Al-An'am ayat 108 berikut ini. Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ayat ini bukan sekadar larangan moral, tapi penjelasan tentang hukum sebab akibat. Ketika satu kelompok menghina, menekan, atau merampas hak kelompok lain, maka balasan serupa akan datang, bukan sebagai ketidakadilan, tapi sebagai konsekuensi yang alamiah. Bagi siapapun Anda yang sudah khatam ngaji alat, baik Jurumiyah, Imriti, atau bahkan sudah khatam ngaji Alfiyah Ibnu Malik, tolong jelaskan di kolom komentar terkait huruf fa pada lafadz faya subuh. Silahkan, mari kita lanjut. Lihatlah bagaimana penolakan pembangunan gereja di daerah mayoritas Muslim sering dibungkus dengan dalih ketertiban umum atau keamanan. Padahal akarnya adalah intoleransi. Lalu ketika umat Kristen di daerah minoritas seperti Papua atau Flores menolak pembangunan masjid atau madrasah, banyak yang terkejut dan menuduh mereka anti kerukunan. Padahal ini adalah pola yang sama. Ketika satu pihak melanggar prinsip keadilan, pihak lain akan membalas dengan cara yang serupa. Al-Quran sendiri mengakui bahwa pembalasan itu wajar, bukan dalam bentuk kekerasan buta, tapi sebagai reaksi alami dari ketidakadilan yang berulang. Jika umat Muslim marah ketika masjid dirusak atau dilarang di Eropa atau India, mengapa mereka tidak paham bahwa penolakan gereja di Indonesia akan memicu reaksi serupa? Jika ada yang keberatan dengan pembatasan hijab di Prancis, mengapa mereka diam ketika aturan serupa diberlakukan terhadap cadar atau atribut keagamaan minoritas di daerah mereka sendiri? Ini bukan tentang membenarkan balas dendam, tapi tentang memahami bahwa ketidakadilan melahirkan ketidakadilan. Ketika hak minoritas agama diinjak-injak dengan dalih suara mayoritas, jangan heran jika di tempat lain suara mayoritas yang berbeda akan melakukan hal yang sama. Al-An'am ayat 108 mengingatkan bahwa penghinaan terhadap keyakinan orang lain hanya akan memantik reaksi negatif yang lebih besar. Maka jika umat Islam ingin masjid mereka dihormati di negara-negara minoritas Muslim, langkah pertama adalah menghormati hak umat lain di negeri sendiri. Jika ingin suara Nabi Muhammad tentang perlindungan minoritas dijadikan teladan, maka praktikkanlah. Bukan hanya dikisahkan dalam ceramah-ceramah indah, sambil tutup mata ketika ketidakadilan terjadi di depan mata. Keadilan itu seperti roda, berputar, dan suatu saat bisa kembali ke arah yang tak terduga. Jika hari ini mayoritas merasa kuat dan bisa menekan minoritas, ingatlah bahwa besok di tempat lain posisi bisa terbalik. Dan ketika itu terjadi, jangan bertanya, mengapa mereka membenci kita? Tapi tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah kita lakukan sehingga kebencian itu muncul? Karena dalam hukum sebab akibat, tidak ada yang benar-benar tanpa alasan. Dan Al-Quran sendiri telah mengingatkan, jangan memancing api jika tidak ingin terbakar. Mari kita lanjut. Silahkan buka surat Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40. Dikatakan, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ayat ini tegas, siapapun yang merobohkan tempat ibadah, mengusir jamaahnya dengan paksa, atau menindas orang hanya karena keyakinannya, mereka adalah pihak yang zalim, dan perlawanan terhadap mereka dibenarkan. Tidak peduli apa agamanya, tidak peduli atas nama apa kekerasan itu dilakukan. Yang jelas, Allah menyebut secara eksplisit biara, gereja, sinagog, dan masjid, semua dilindungi. Tapi lihatlah realitas hari ini. Gereja dibakar, vihara dipersulit izinnya, pura digusur dengan dalih tidak sesuai peraturan. Bahkan masjid minoritas seperti Ahmadiyah atau Syiah dihancurkan oleh kelompok yang mengaku pembela Islam. Padahal dalam ayat ini, Allah justru mengancam para perusak tempat ibadah, siapapun mereka. Dan yang lebih tegas lagi, Allah mengizinkan orang yang dizalimi untuk melawan. Ini bukan hanya tentang perang fisik, tapi tentang hak membela diri, baik melalui hukum, protes damai, atau upaya sosial untuk menghentikan ketidakadilan. Jika hari ini Saudara-saudaraku, umat muslim, dimanapun Anda berada, hari ini saya melihat video
dari channel yang bernama Sudrun Gugat, membuat narasi dalam videonya yang tampak indah, penuh kutipan ayat Al-Quran, tapi ternyata dipelintir untuk menyudutkan umat Islam. Kata Sudrun Gugat, di Indonesia pendeta, pastor gembala tidak bebas beribadah, dan umat Islam menutup gereja karena intoleransi. Bahkan, channel Sudrun Gugat mengutip ayat-ayat Al-Quran dan digunakan untuk menuduh umat Islam berlaku zalim. Sekarang, mari kita luruskan pemahamannya. Mari kita dudukkan perkara ini dengan jujur. Pertama, perlu Anda pahami dan Anda ketahui, Islam tidak pernah melarang ibadah umat lain selama dilakukan sesuai aturan dan tidak melanggar hukum negara. Bahkan, Rasulullah dalam Piagam Madinah menjamin penuh kebebasan beribadah Yahudi dan Nasrani dan melarang memaksa mereka masuk Islam. Sejarah mencatat, di masa Umar bin Khattab, gereja di Yerusalem tetap berdiri, dan bahkan Umar menolak sholat di dalamnya agar tidak dijadikan alasan merampas. Lalu mengapa ada penolakan pembangunan rumah ibadah di sebagian daerah? Jawabannya adalah bukan karena ajaran Islam, tapi karena faktor hukum dan perizinan yang berlaku untuk semua, tanpa pandang agama. Aturan seperti SKB 2 Menteri tahun 2006 juga berlaku untuk pembangunan masjid di daerah mayoritas non-Muslim. Banyak pula masjid di NTT atau Papua. Tidak dibangun bukan karena dilarang Islam, tapi karena izin tak terpenuhi. Ini aturan negara, bukan dalil agama. Jadi, buat Sudrun Gugat, jangan Anda memperkeruh keadaan, justru narasi video Anda sendiri berbau intoleran. Kalau Anda mau jujur, wahai Sudrun Gugat, kasus serupa pun terjadi di semua pihak. Contohnya, di Eropa dan India masjid ditolak, di Papua masjid dibatasi, di Aceh gereja dibongkar jika tidak berizin. Apakah ini bukti Islam intoleran? Jawabannya, tidak. Ini menunjukkan ketegangan sosial dan politik. Yang akar masalahnya bukan ajaran agama, tapi ego mayoritas di setiap tempat. Sekarang, mari kita luruskan pemahaman Sudrun Gugat soal dalil yang digunakan. Sudrun Gugat mengutip Al-Quran, Surat Al-An'am. Benar, Surat Al-An'am, ayat 108, melarang memaki sesembahan orang lain. Tapi, perlu Anda ketahui, wahai Sudrun Gugat, ayat ini berbicara tentang adab dialog, bukan dalih untuk membiarkan kemusyrikan bebas dipropagandakan di tengah umat Islam tanpa aturan. Allah melarang penghinaan, tapi juga Allah memerintahkan menjaga kemurnian tauhid. Maka, larangan membangun rumah ibadah tanpa izin di tengah wilayah Muslim bukanlah pelanggaran ayat ini, melainkan penegakan aturan sosial demi mencegah gesekan. Lalu, Sudrun Gugat mengutip Al-Hajj, ayat 39-40, bahwa Allah melindungi semua rumah ibadah. Jawabannya, memang betul, tapi Anda perhatikan konteksnya dulu, wahai Sudrun Gugat. Ayat tersebut berbicara tentang izin berperang bagi yang dizalimi. Rasulullah dan para sahabatnya diusir dari Makkah karena iman mereka. Allah mengingatkan bahwa jika kezaliman dibiarkan, semua rumah ibadah, termasuk masjid, akan hancur. Jadi, ayat ini mengecam perusakan fisik tempat ibadah, bukan membicarakan mekanisme izin pendirian di negara berdaulat. Menolak izin bukan sama dengan menghancurkan. Membongkar bangunan tanpa izin juga berlaku untuk masjid, seperti kasus pembongkaran masjid liar di Jakarta atau Surabaya. Kemudian, Sudrun Gugat membaca Al-Maidah ayat 8 tentang berlaku adil meski membenci. Ini memang benar sekali, namun justru ini yang dilakukan oleh umat Islam ketika minoritas hidup di tengah mayoritas Muslim. Fakta sejarah menjawabnya. Di Yogyakarta, gereja tua berdiri ratusan tahun tanpa gangguan. Di Jakarta, vihara dan pura besar berdiri di pusat kota. Umat Kristen bebas merayakan Natal dan Paskah di seluruh provinsi. Kalau umat Islam di Indonesia benar-benar menindas minoritas, tidak akan ada ribuan gereja dan rumah ibadah non-Muslim berdiri. Justru data Kemenak menunjukkan, jumlah rumah ibadah non-Muslim tumbuh setiap tahun. Jadi klaim Sudrun Gugat yang mengatakan umat Kristen tidak bebas beribadah adalah narasi yang mengabaikan fakta di lapangan. Wahai Sudrun Gugat, perlu Anda pahami, keadilan itu bukan berarti memberi kebebasan tanpa batas, tetapi memberi hak sesuai aturan yang berlaku untuk semua. Kalau mau jujur, kasus penolakan masjid di Eropa, gereja di Aceh, vihara di Myanmar, atau sinagog di negara tertentu, semuanya lahir dari politik mayoritas, bukan karena kitab suci memerintahkan menindas. Maka dengan itu, jika Anda mengutip ayat Al-Quran untuk menuduh umat Islam intoleran, coba tanyakan balik pada diri Anda sendiri.
Mengapa Anda diam ketika masjid dibakar di India? Mengapa Anda bungkam saat Al-Quran dibakar di Swedia? Mengapa tidak protes ketika azan dilarang di Eropa? Ingat Sudrun Gugat, keadilan itu berlaku dua arah. Anda jangan hanya menuntut terhadap Islam, tapi Anda membisu saat umat lain pun intoleran dan membantai umat Islam. Islam memerintahkan berlaku adil, dan itu dijaga oleh umat Islam sejati. Tapi Islam juga memerintahkan menjaga akidah dan mencegah fitnah agama. Maka, menghormati bukan berarti menghapus batas, dan membatasi bukan berarti menindas. Karena, kalau logika Anda benar, maka konsekuensinya, semua negara mayoritas non-Muslim yang membatasi masjid harus kita sebut juga intoleran, dan itu akan memukul balik narasi video Anda sendiri. Anda mengatakan, bagi yang sudah khatam Jurumiyah, Imriti atau Alfiyah Ibnu Malik, saya paham, dan saya tahu arah ucapanmu kemana. Di situ Anda mencoba menyindir umat Islam yang paham tentang Jurumiyah Imriti. Sebenarnya, Anda ingin bilang bahwa yang benar-benar paham tata bahasa Arab klasik, Nahwu Syaraf tingkat lanjut, pasti tahu bahwa fa di sini menunjukkan hukum sebab akibat yang pasti dan wajar, sehingga Anda memakai ayat ini untuk mendukung narasi Anda, bahwa kalau umat Islam menekan umat lain wajar kalau dibalas. Tapi sayang wahai Sudrun Gugat, Anda keliru memahami konteks ayat tersebut. Ayat itu bicara tentang larangan mencaci keyakinan orang lain, bukan membiarkan kemungkaran atau membenarkan pembalasan zalim. Huruf fa tersebut memang menunjukkan akibat, tapi akibat di sini adalah peringatan buruk yang harus dihindari, bukan pembenaran terhadap balas dendam. Dalam narasi video Sudrun Gugat bertanya tentang huruf fa dalam kalimat fayasubbu, dan Anda minta dijelaskan. Baiklah, saya akan jelaskan di sini. Di situ ada huruf fa pada kata fayasubbu. Huruf fa di awal kata ini adalah fa sababiyah, yang artinya maka, akibatnya atau sehingga. Dan fungsi huruf fa tersebut menghubungkan larangan di awal ayat yang berbunyi, jangan memaki sembahan mereka dengan akibat yang akan terjadi. Maka mereka akan memaki Allah. Dalam ilmu nahwu fa sababiyah ini sering dipakai untuk menunjukkan konsekuensi langsung dari perbuatan yang disebut sebelumnya. Dan sebagai penutup video ini, karena Anda mengangkat topik tentang intoleran mayoritas terhadap minoritas, saya pun akan mengangkat topik yang sama tentang intolerannya misi terselubungnya umat Kristen terhadap umat Islam. Tahukah Anda wahai Sudrun Gugat, jauh sebelum Anda dan umat Kristen menggaungkan intoleran, umat Kristen sudah lebih dulu dan sudah lama menyiapkan siasat licik yang bisa dikategorikan atau disebut intoleran pula. Yang pertama, Kristenisasi. Mereka umat Kristen secara sembunyi-sembunyi, bahkan secara terang-terangan, menjajakan agamanya ke lingkungan umat Islam dengan menawarkan untuk masuk Kristen. Wahai Sudrun Gugat, bukankah ini bisa dikategorikan ke dalam intoleran? Karena mereka menawarkan masuk ke dalam agamanya kepada orang yang sudah beragama, dan ini terjadi jauh sebelum Anda dan umat Kristen menggaungkan intoleran terhadap umat Islam. Bahkan, ada yang lebih parah dari misi mereka tersebut, sebut saja istilahnya, C1 sampai C6, dan biar Anda tahu, saya akan sedikit menginformasikan kepada Anda wahai Sudrun Gugat. Dalam konteks misi Kristen lintas budaya, istilah C1, C2, C3, hingga C6 merujuk pada spektrum kontekstualisasi, yaitu berbagai pendekatan dalam membangun komunitas berpusat Kristus yang sesuai dengan konteks budaya, terutama di dunia Muslim. Ini dikembangkan oleh John Travis nama samarannya, dan dipaparkan dalam Evangelical Missions Quarterly sekitar tahun 1998, dan berikut ringkasan tiap tingkatan dalam spektrum C1 sampai C6. C1, gereja tradisional ala barat, ibadah dalam bahasa misionaris, identitas Kristen jelas, dan sedikit kaitannya dengan budaya lokal. C2, mirip C1, tetapi ibadah menggunakan bahasa lokal, tetap secara budaya Kristen, namun lebih mudah dipahami orang setempat. C3, mengadopsi bentuk budaya lokal non-religius, seperti musik, pakaian, seni, dan lain-lain, tanpa elemen Islam. Identitas tetap Kristen. C4, memasukkan beberapa bentuk Islami yang dianggap sesuai secara Alkitabiah, seperti gaya doa, puasa istilah Islam, tanpa memakai bangunan gereja formal.
tapi identitas tetap sebagai pengikut Yesus atau Isa. Selima, Messianic Muslims, menyamar ala Muslim, tetap berada dalam komunitas Muslim secara sosial legitim, namun mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Identitas berpura-pura Muslim secara budaya. C6, komunitas bawah tanah atau rahasia, karena risiko penindasan. Praktik iman dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Spektrum C1 sampai C6 itu memang bagian dari strategi misi Kristen, yang secara khusus ditujukan untuk menjangkau umat Muslim, sehingga secara praktis, ia adalah metode kristenisasi yang dirancang agar tidak langsung terdeteksi. Kalau dijelaskan lebih gamblang, target utamanya adalah masyarakat Muslim di negara mayoritas Islam. Metodenya adalah mengemas ajaran Kristen dengan bahasa, Simbol. bahkan sebagian budaya Islam supaya terlihat akrab dan tidak menimbulkan resistensi di awal. Sasaran psikologisnya adalah membuat Muslim merasa bahwa mengikut Yesus tidak berarti harus meninggalkan seluruh identitas Muslimnya. Dan hasil yang diharapkannya adalah terbentuknya komunitas pengikut Yesus atau Isa, yang secara sosial masih diterima di lingkungan Muslim, tapi secara teologis memegang iman Kristen. Contoh yang paling halusnya adalah model selima, di mana seseorang tetap mengaku Muslim, tetap ke masjid, bahkan salat, tapi keyakinannya sudah mengikuti doktrin Yesus sebagai juru selamat dan anak Allah menurut teologi Kristen. Ini membuat perubahan agama tidak tampak secara lahiriah, sehingga proses kristenisasi berlangsung di bawah radar. Kesimpulannya, bagaimana menurut Anda wahai Sudrun Gugat? Apakah itu bukan bentuk intoleran secara terselubung? Anda mengangkat topik hukum sebab akibat. Mungkin ini bentuk antisipasi umat Islam terhadap umat Kristen. Dengan misi gerakan bawah tanahnya, silakan Anda pelajari lebih lanjut. Warisan-warisan orang Papua jangan ambil semua. Mas, perak kamu sudah bawa pergi. Kami minta hanya satu kota ini jangan bawa pergi. Ada punya kesadaran kan tidak? Semua hak waris ada di Manokwari kamu sudah bawa pergi. Emang perak pemerintahan kamu sudah bawa pergi. Tapi hanya satu yang kami minta, Injil jangan bawa pergi. Jangan bangun-bangun masjid untuk menganggap kami bahwa kami tidak layak. Berarti pekerjaan saat ini juga. Tukang-tukang stop hari ini. Dengan ada spanduk hari ini, mohon kesadaran. Tahu diri sedikit. Jangan bawa hak-hak orang Papua semua. Mulai hari ini kami pasang spanduk, stop pekerjaan hari ini. Tidak ada yang lanjut lagi. Manokwari adalah kota Injil. Kami pasang spanduk, tidak ada yang kerja hari ini lagi. Pasang spanduk. Manokwari. Kota Injil. Islam yang ada di lingkungan kami. Ya, karena banyaknya murtadin yang ada di dunia ini, dimurtadkan orang. Yang diarahkan ini arahkan ke kristenisasi ini, Mbak. Yuk, ini semuanya berdasarkan agama semua ini kelihatan. Sehingga terangkatlah kapal itu, walaupun tidak ada banjir tadinya nggak ada air. Saya mengerti, kami tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Di kesempatan ini Tama suguhkan video dari para sales yang menawarkan produk. Mereka membagikan brosur di jalan-jalan, kunjung ke rumah-rumah dan lain-lain. Sales-sales ini bukan sales makanan atau minuman, tetapi mereka adalah sales agama. Wow, hati-hati sahabat, ternyata marak sekali sales menjajakan agama. Dalam video ini kami Tama hanya mengingatkan supaya sahabat lebih hati-hati menjaga iman putra-putrinya. Baik sahabat, mari kita simak. Selamat menyaksikan. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Ah, Kalau ini
isinya itu nasihat-nasihat dari dari Nabi siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Iya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya kan? Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Saya belum sempat ngasih video. Ini sampean saya videokan nih. Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Karena apa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya? Kami Sampean saya pidanakan bisa. Saya siap, kalau saya berjanji Bapak video, saya siap menerima tantangan. Saya hanya menjalani misi. Misi sampean itu bukan kepada orang Islam. Bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Ya? Umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Enggak, kami nggak maksa. Nggak maksa, ini salah satunya. Iya, kami cuma tergantung bapaknya. Bapak Sama. mau beli nggak? Saya nggak beli. Iya, kalau nggak beli ya udah boleh saya lewat aja nggak apa-apa. Sampai lewat terus sampai jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampai harus izin sama RT RW. Nggak sih anak